Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita coba untuk membuat kuesioner ataupun angket elektronik menggunakan Google Form ya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu cara memasukkan kuesioner itu ke Google Form, yang dengan begitu mudah kita akan melakukan survei untuk penelitian. Nah, di sini saya sudah siapkan kuesioner dengan 5 pertanyaan yang akan saya bagikan kepada mahasiswa unit 2 semester 2 Alwas Jawa Aceh. Di survei kali ini kita coba melihat aktivitas waktu mahasiswa ya, dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, langsung saja kita di sini coba buka Drive, Google Drive. Klik aja di bagian tanda titik ini dan di sini ada drive-nya, ataupun langsung ke formulir. Kita langsung ke formulir untuk menginput kuesioner. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini langsung ke formulir kosong ataupun formulir langsung, bisa langsung klik pada bagian ini dan di sini akan terlihat formulir yang pernah kita buat. Nah, di sini karena kita mau buat survei, silakan klik pada formulir kosong. Nah, formulir kosong yang akan keluar ya seperti ini. Nah, di sini kita sudah siapkan kuesionernya untuk kuesioner untuk aktivitas waktu mahasiswa yang akan kita survei. Nah, di sini langsung kita berikan judul kuesioner. Kita copy saja, Ctrl C, dan kita kasih tema di sini, Ctrl V, kuesioner aktivitas mahasiswa unit 2. Oke. Untuk selanjutnya ini sudah langsung otomatis terisi namanya di formulir di atas ya, dan tersimpan otomatis. Nah, di bagian deskripsi juga kita isikan bahwa petunjuk-petunjuknya seperti ini yang harus kita beritahu sebelum responden ataupun narasumber itu menjawab formulir kita. Nah, di sini kita langsung pastikan petunjuknya. Petunjuk pengisian istilah identitas diri Anda dengan lengkap. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat, pilih jawaban yang paling sesuai menurut Anda. Kemudian semua jawaban Anda akan dijaga rahasianya untuk dengan penelitian ini. Nah, untuk selanjutnya untuk form identitas dari responden, kita bisa kasih bagian baru ya, identitas ataupun identitas responden, kemudian kita bolehkan saja. Nah, di bagian identitas kita akan coba untuk memasukkan nama, NIM, jenis kelamin, dan program studi. Nama, dan kita langsung ke bagian pertanyaan wawancaranya. Nama, di sini kita kasih bukan pilihan ganda ya, tapi jawaban singkat karena dia akan mengetik jawabannya. Kemudian selanjutnya juga kita akan mintakan untuk kita tambah lagi pertanyaannya. NIM, nomor induk mahasiswa, jawaban singkat juga nanti bisa dituliskan. Kemudian apalagi yang kita tambahkan, jenis kelamin. Untuk jenis kelamin itu ada ya dua, langsung saja kita buat drop down. Ini laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Oke, udah, dan ini wajib diisi. Selanjutnya kita juga mintakan identitasnya program studi apa,
program studi apa ya, program studi. Oke, nanti kalau misalkan tidak banyak program studinya, silahkan dibuat kotak drop down ataupun diberikan opsi saja seperti itu. Karena kita nggak menentu, kalau misalnya ini sudah menentu, silahkan dibuatkan opsi cuman satu, program studi ilmu administrasi negara, misalnya negara. Kemudian ada yang kedua, antropologi. Oke, untuk identitas responden sudah. Kemudian kita akan tambahkan pertanyaan-pertanyaan kuesioner ya. Kita tambahkan bagiannya lagi. Tambahkan bagian ini sudah masuk ke pernyataan yang akan kita berikan. Pernyataan. Oke, dan kita bold saja, kita kasih tebal. Untuk pernyataan kita tambahkan pertanyaannya. Untuk pertanyaan di sini kita copy saja pernyataan pertama. Pernyataan pertama itu, berapa jam Anda habiskan waktu untuk mengikuti, sebenarnya bukan pernyataan ya, pertanyaan, kuesioner aja saya, kuesioner saja kita buat. Kita di sini pastikan untuk pertanyaan pertama kita langsung kopikan, berapa jam rata-rata Anda habiskan waktu untuk mengikuti perlombaan dalam satu hari. Kita kasih opsi 1-2 jam. Di sini 1-2 jam. Kemudian 3-4 jam kita enter saja. 3-4 jam, enter lagi. 5-6 jam, 4 lebih dari 7 jam. Nah, seperti inilah membuat kuesioner di di Google Form. Untuk memudahkan kita, kalau misalkan jawabannya sama-sama, silahkan kita copy saja pertanyaannya dan kita langsung tempatkan pertanyaan kedua. Kalau misalkan ini berbeda ya silahkan ditambahkan lagi ya, ditambahkan. Ini kita Ctrl V saja untuk lebih cepat. Kemudian karena jawabannya sama, kita mau melihat waktu ini, saya cuman menggantikan pertanyaan saja gitu. Jadi karena jawabannya sama. Oke, langsung saya copy paste dan kita tambahkan 2 lagi pertanyaannya. Pertanyaan keempat juga kita copy, kemudian kita tempatkan di bagian sini, berapa jam. Kemudian satu lagi ini 2 jawabannya, iya dan tidak. Dan di sini sudah selesai. Dan di sini kita ganti jawabannya ya dan tidak. Dan di sini yang J-nya kita hapus, tinggal 2 jawaban. Nah, di bagian akhir kita tambahkan lagi bagian akhir. Di sini kita ucapkan terima kasih kepada responden yang telah memberikan jawaban. Oke, kita pastikan. Oke, terima kasih. Dan kuesioner kita pun sudah selesai ya. Jadi di sini kita bisa lihat tombol pratinjau untuk melihat form yang sudah kita buat. Klik di bagian mata itu. Kemudian di sini kita bisa lihat kuesioner kita sudah jadi kuesioner. Jadi ada sedikit kekeliruan ya. Di sini kayaknya kita nggak perlu spasi. Jadi
no sisipkan link menghapus format. Jadi ke bawah dari format di atas. Jadi hapus format kita biar lebih rapat ya. Jadi karena kita copy paste dari sana, di sana 1,5, jadi di sini juga ikut. Udah, kalau sudah begini kita lihat perhatiin jauhnya, kembali kita refresh perhatiin jauhnya. Di sini udah ada format Google Formnya, dan kita lihat bagaimana pengisiannya, nama, name. Kita cek dulu untuk jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan, untuk program studi juga ada ilmu administrasi dan antropologi. Nah, untuk nextnya di bagian pertanyaannya ini ada 5 pertanyaan, dan terakhir kita ucapkan terima kasih kepada responden. Nah, ini dia untuk pembuatan Google questionnaire di Google Form. Nah, sebelumnya kita kembali ke questionnaire, bahwa di setiap jawaban ini kita harus hidupkan wajib diisi. Jadi jangan nanti terlewatkan jawabannya, sehingga si responden bisa melewati kuesioner tanpa mengisi. Kalau misalkan udah kita kasih contoh yang ini, pastikan responden tidak bisa meneruskan jawabannya bila mana jawaban itu belum dipilih salah satunya. Nah, ini untuk menghindari kekosongan jawaban dari kuesioner yang sudah kita buat. Kita berikan wajib diisi semuanya. Dan di sini kita lihat kembali, untuk ketika kita nggak mengisinya, tentu saja kita nggak bisa melewati, dan ini akan diarahkan kepada jawaban yang belum terisi. Nah, demikian saja untuk pembuatan questionnaire untuk teman-teman yang masih bingung membuat questionnaire. Nanti pastikan ini bisa diimplementasikan dalam penelitian ataupun dalam uji coba melakukan penelitian. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat, dan bila ini menjadi satu pelajaran silahkan di share dan di follow akunnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.